Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa LP32. Hari ini kita memasuki week ke-11, yang dimana kita adalah kelas KSLC. Ya, jadi saya akan buatkan video tutorialnya saat ini, agar kalian bisa mengikuti project yang kemarin, yang project Unity itu untuk yang kita teruskan. Oke, saya coba untuk share screen dahulu. Kemudian saya masuk lagi ke Unity sini. Kita akan meneruskan kemarin yang masih di awal, ya, proyeknya bukan ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Saya share screen. Nah, ini kita mengaktifkan Unity, software Unity, kemudian kita masuk project-project yang terakhir. Jadi saya ada sedikit kesalahan, karena project yang dipanggil bukan yang week 10, ya. Ini ya, project terakhir kita, yang week 10. Dan kita akan coba untuk teruskan project ini, ya, di mana kemarin kita sudah bisa membuat untuk openingnya, kemudian satu karakter tersebut bisa mengucapkan dialog yang sederhana dengan panel untuk dialognya yang sudah ada dari Fungus. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat panel untuk dialognya itu lebih terlebih yang bisa kita modifikasi atau tercustom. Nah, kita bisa bikin itu sendiri. Nah, caranya gimana? Kita akan coba, ya, setelah ini muncul. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kemarin kita punya dua blok di sini. Ada game start dan start button. Di mana game startnya dan open-nya dimulai dari awal. Ya, awal interaktifnya itu muncul, kemudian kita melakukan ini, ya, pindah ke langkah-langkah dari komen tersebut. Nah, di game start tersebut ini kita blok game start ini memiliki beberapa perintah-perintah yang kita lakukan secara berurutan, ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai yang kita mau. Nah, kemudian kita teruskan lagi atau kita coba play dulu untuk mengingat yang terakhir yang sudah kita kerjakan di week 10, yaitu hanya beberapa langkah aja memang sampai akhirnya dia atau karakter tersebut melakukan dialog tunggal yang sendiri aja. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya klik start, kemudian ini Timmy muncul dari sini. Nah, ini dia keluar panel dialog yang ada di sini, standarnya dia. Dan saya klik, nah, ada dua ini dengan ekspresi atau karakter yang ada di sini berubah menjadi sedih. Dan saya klik dan akhirnya hilang. Terakhir kali di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat panel dialognya tersebut membuat sendiri, ya, custom gitu. Jadi yang ada di sini langkah pertamanya kalau kita membuat panel dialognya ini kan kalau kita menggunakan say, ada komen di sini say, maka dia akan muncul seperti tadi panelnya. Itu adalah default-nya. Ya, jadi pertanyaan, gimana kalau saya mau buat sendiri panelnya? Saya mau atur sendiri panelnya. Nah, cara yang pertama, ya, bukan cara pertama ya, maksudnya caranya adalah saya panggil tools, Fungus, kemudian ada create. Kita cari di sini ada yang namanya save dialog. Saya pilih dari sini, saya bikin dulu. Begitu saya buat, ini muncul save dialog. Ya. Muncul seperti ini.
ada satu komponen lagi yang muncul di hierarki, namanya seperti ini juga, say dialog, dan ikonnya adalah kotak seperti ini. Nah, yang seperti sudah saya katakan di minggu lalu, hierarki ini cukup membingungkan karena apa? Ikonnya semua sama. Padahal ini beda-beda. Nah, untuk sebab itu kita buat foldernya, sehingga biar itu rapi ya. Untuk file atau komponen-komponen yang ada di hierarkinya bisa kita lihat ini grafik, ini view folder, ini button, kemudian ini ada karakter gitu ya. Nah, saya buat lagi create di sini namanya create empty. Masih ingat ya minggu lalu create empty itu adalah sebetulnya create folder juga. Cuma di hierarki dinamakan create empty. Saya klik create empty di sini keluar default namanya game object. Saya ganti namanya menjadi say dialog. Kita ganti dulu. Say dialog folder seperti folder. Nah, say dialognya ini drag ke sini. Ya, berarti ini ada di dalam folder. Nah, say dialog ini saya ganti namanya. Jadi ini untuk ini ya. Ini nama yang unik yang kita tahu. Ya, intinya penamaan ini penting sekali karena kita di hierarki ini gunanya untuk apa? Kita bisa melihat komponen-komponen apa yang ada di situ dan kita bisa langsung pilih dari sini. Jadi ini hierarki itu adalah komponen-komponen yang kalian buat yang muncul di dalam scene. Sehingga kalau kalian klik di bagian sini atau double klik di bagian sini, dia akan langsung menuju ke objeknya. Ya. Jadi kalau misalkan grafik, logo, gitu kan, saya klik logo kayak begini, dia akan langsung menuju pada logo. Itu kegunaan dari hierarki. Jadi hierarki itu nggak bisa dipandang remeh juga ya. Hierarki itu di sini, yang di Unity, menunjukkan atau menavigasikan langsung kepada objek atau komponen yang ada di dalam scene. Sehingga kita perlu memberi penamaan yang tepat. Kalau enggak, kita bingung. Sebagai contohnya di grafik, ada logo, ada forest, ada ground. Saya kasih nama sesuai yang ada di objeknya. Sehingga saya nggak nyari-nyari. Coba kalau misalkan saya kasih nama OK1, OK2, OK3, kita kan pasti bingung. Ya kan? OK1 itu apa? OK2 itu apa? OK3 itu apa? Ya. Jadi paham ya, hierarki ini adalah menunjukkan ke komponen-komponen yang ada di dalam scene yang kita pakai ini ada di dalam scene berarti yang ada di sini. Ya, dan kita bisa langsung menavigasi lewat sini. Jadi kalau saya klik forest, saya double klik, ya maka dia larinya ke komponen forest yang ada di sini atau objek forest yang ada di sini. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, saya sudah buat say dialog, namanya Timi say dialog. Tapi kok saya nggak lihat apa-apa ya? Nah, sebetulnya ada say dialognya. Nah, ini gede sekali. Nah, nggak ada tapi gede sekali. Ternyata bahkan melewati dari sini. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita mau melihat seutuhnya say dialog, persis yang tadi saya katakan bahwa inilah kegunaan daripada hierarki. Jadi saya kalau mau melihat ini say dialog full, kita klik aja. Akan muncul kita tinggal zoom dan kita panning sedikit dengan menggunakan tahan ke kanan, kemudian menggunakan scroll pada keyboard, scroll pada mouse, kita zoom in, zoom out. Nah, setelah muncul ini semua, kalian lihat di say dialog ini terdiri dari komponen apa sih? Ya, ternyata di dalam ini say dialog ada panel. Nah, ini katakan panel ini sampai keseluruhan. Jadi kalau saya klik panel seperti ini keseluruhan ini katakan panel dari dialog, ya, yang di mana kita bukan di sendiri. Nah, panel tersebut kalau kita buka di sini, muncul ada komponen lain, itu namanya name text. Name text itu ya ini karakter name. Ya, kalau saya pilih name text, itu teksnya tulisannya karakter name yang bisa kita ganti sebetulnya. Kemudian image ini ya ini.
atau kalau kita ketahui di minggu lalu ini disebut juga karakter ya, yang dimana menampilkan atau potret ya, potret itu kan juga masuk karakter expression, sedih, berbicara, kemudian diam, gitu ya. Kemudian di sini ada story text ya, ini pembicaraan. Dia lagi ngomong apa, dia lagi say dialog apa. Ternyata di story text ini dibuka ada komponen lain, yaitu continue, tombol continue. Ini juga ada teks, jadi bisa aja kita membuat tombol dengan menggunakan teks. Jadi itu defaultnya, tampilannya adalah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ini tombol continue ini adalah untuk, ini kan teksnya kan nggak bikin, misalkan kita mau ngomongnya panjang gitu. Nah, kita biasanya pecah-pecah menjadi beberapa dialog. Ya, jadi kita klik continue, klik lagi continue. Mungkin kalau kalian lihat di game-game itu kalian persis kayak game RPG gitu ya. Itu menggunakan kurang lebih metodenya sama seperti. Nah, kita sudah buat seperti ini. Kita sudah buat seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Kan ukurannya gede banget, tapi ya sebetulnya nggak apa-apa ya. Memang dibiarin aja, bukan kita nanti menyamakan ukurannya di sini. Nah, di sini kalau saya buat seperti ini, kita lihat ya hasilnya. Saya buat seperti ini, namanya ini, kemudian kita sebenarnya bisa ganti-ganti untuk panelnya. Jadi panel. Nah, ini panelnya adalah ini. Misalkan saya mau ganti panelnya, ya, saya nggak mau menggunakan panel yang seperti ini. Panel ini keseluruhan ini ya, kotaknya itu. Terus kita terbuat dari image yang dipotong menjadi 9 bagian dan di slice. Kenapa? Karena ini bagian ini yang melengkung, ini menjadi satu, ini bisa diduplikasi lebih panjang. Ya, yang bagian melengkung di sini juga terpotong, bagian melengkung di sini juga terpotong. Nah, ini bisa diganti, ya. Kita ganti di sini source image. Caranya itu ini, kita sudah siapkan ada source image di sini, yaitu chat bubble left, ini yang left, ini yang right. Nah, saya maunya ini kan ada di sebelah kiri, berarti chat bubble left, ini yang sebelah kiri. Saya klik panel di sini, ini ada dialog box slice, drag ini, chatnya ini, chat bubble left. Nah, ini kita siapkan sendiri, gitu ya. Nah, setelah kita siapkan sendiri, ini tetap image type-nya kita menggunakan simple aja. Jadi kita menggunakan nggak besar ukurannya itu untuk panelnya. Nah, tapi panel ini sebenarnya bisa kita atur-atur juga sih. Kita mau perkecil, besar, ya, gitu. Ya, gitu. Atau kalau misalkan kita mau ya kita bikin slice, dipotong-potong. Gitu. Nah, kalau jadi tarik sebesar ini, kemudian ada ininya, jadi ya nggak bisa, ini harusnya dibuat terpisah. Ya. Jika seperti ini ya beda. Jadi kalau kita menggunakan slice itu bisa tarik lebih panjang. Tapi ininya karena belum terbagi jadi sedikit kacau. Jadi kalau kita mau melihat itu ya klik di sini yang live ini. Chat bubble itu kalau kita menggunakan slice ya kita bisa buka di sprite-nya di bawah. Seperti itu. Kita bisa bagi-bagi slice-nya menjadi 9 part gitu ya. Terutama yang lengkungnya ini, kalau yang lurusnya kan bisa dibuat berulang banyak. Kita misalkan bagi, kemudian kita apply. Nah, ininya melengkungnya bisa lebih bagus ya. Yang ininya terus diperpanjang. Cuma karena menggunakan ini ya, seperti arah kayak tailnya, ekornya gitu. Ini kan yang buat biasanya kayak bubble text itu dia menunjukkan gitu siapa yang sedang berbicara kan sebelah kiri.
Nah, ininya yang agak susah kalau kita menggunakan slice. Tapi intinya cara kerjanya slice yang seperti tadi, seperti yang waktu contoh yang di awal, default-nya dari Unity itu seperti itu, tanpa tail di sini atau ekor yang menunjukkan siapa yang sedang melakukan dialog. Ya, dibuatnya kalau menggunakan slice nggak bisa nih, kalau ada ekornya di sini. Ya. Tapi kalau enggak, ya ini sebetulnya sudah benar. Ya, kita sudah bagi jadi 9 bagian, jadi dia enggak bagian lengkungnya kelihatan perfect. Gitu. Nah, karena ini nggak bisa dibuat seperti ini, final seperti ini kan ininya aneh nih ya. Nah, maka kita balikan lagi untuk stepnya ke simple aja. Yang defaultnya dari dia aja seperti ini. Nah, kalau saya udah buat seperti ini, yang menjadi pertanyaan lagi adalah komponen lainnya. Ini adalah dengan teks. Teks ini itu karakter name. Jadi, ya kan? Ini mau saya pindahkan. Munculkan. Kemudian ada lagi story text. Story text itu story text ini warnanya putih. Kelihatan dong. Kita ganti di sini warnanya jadi warna gelap. Dan ini bisa kita share, kita tarik ke sini, dan kita buat di sini. Nah, di sini. Ya, jadi setelah hasil jadi seperti ini, maka kita lihat lagi hasilnya. Kemudian ini ada image. Image-nya kok di sini. Saya maunya kan ininya kan tingginya dari sebelah kiri. Oke, image ini tadi yang menunjukkan bahwa dia adalah karakter atau potret yang berisi ekspresi. Yang minggu lalu sudah dijelaskan yang potret itu kita bikin seperti ini. Ya. Setelah ini selesai, saya coba save dulu. Kemudian saya play. Di sini. Saya play, saya preview hasilnya. Itu seperti ini. Kemudian saya klik start dan muncul di sini. Nah, tetapi kacau hasilnya. Ininya benar, ya. Potretnya muncul di sini, tetapi teks ininya atau story teksnya melempar keluar. Nah, ini adalah bug-nya. Ya, ini adalah bug-nya ketika kita membuat dialog sendiri. Ternyata ini sudah keluar, tapi story text-nya plus sama tombol continue-nya menjadi kelempar keluar dan posisinya di luar jauh. Ya, itulah bug-nya yang ada di sini. Bisa kita membuat custom dialog. Nah, pertanyaannya, gimana cara saya mengatasi masalah tersebut? Ya, cara yang paling sederhana adalah kita membuang image ini. Ini yang menyebabkan menjadi bug. Dan itu saya letakkan di sebelah kiri kayak begini, story text sama tombol continue-nya akan kelempar keluar. Ya, ini permasalahannya atau bug-nya adalah image yang menjadi potret di sini, ekspresi tadi harus kita buang. Kita pilih ke kanan di sini, pilih atau kita langsung pilih image di sini, kita delete dari tombol keyboard, gitu ya. Atau intinya kita buang. Nah, kalau kita buang seperti ini, maka kita misalnya save lagi, kemudian preview. Lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini kita lihat seperti ini. Saya klik start. Nah, dia akan muncul sesuatu. Itu bug-nya tadi seperti itu. Begitu kita buang ininya dari image yang berisi tentang potret atau ekspresi atau karakter ya. Kita buat langsung story text-nya benar, posisinya dan ininya tidak benar.
Ini saya dengan membuat share dialog custom yang saya buat sendiri ini sudah terjadi. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk yang custom share dialog sendiri. Ya, pastinya kalau kita menggunakan yang defaultnya ya seperti itu semua, gitu. Standarnya seperti itu semua. Nah, kita sudah berhasil membuat seperti ini, tetapi masalah ini belum terpecahkan. Saya kan mau tetap kan ada karakter atau potret yang muncul untuk menunjukkan ekspresi. Yang dimana kan kalian diminta untuk membuat 3 ekspresi. Ya, terserah ekspresi apa aja. Nah, ekspresi itu muncul di sebelah sini, karakter tadi. Caranya gimana? Saya akan membuat seperti itu. Nah, berarti saya stop dulu. Saya akan buat untuk share dialog yang ini, ya kan, yang tim ini. Saya ingin membuat image yang ada di sebelah situ. Nah, caranya gimana saya untuk membuat image tersebut? Ya, apakah bisa saya langsung dari tim ekspresi tim ini kan ekspresi tim-nya kan udah dibuat ya, potret ya, kalau nggak salah kemarin ada di karakter. Ini karakter. Nah, kita sudah mendefinisikan 3 potret, 3 size, yaitu ada elemen 0, elemen 1, dan elemen 2. Ya, cukup ya, kita bikin 3. Nah, ini gimana? Kalau yang tadi kan saya sudah saya buat. Nah, caranya kita menambahkan lagi. Itu kemudian fungus, kita meng-create, kita bikin di sini yang namanya stage. Stage di sini. Ya, kita membuat stage. Saya klik di sini, nah muncullah stage. Ya, ini ada kanvas, ini ada seperti ini. Nah, itu stage itu adalah menunjukkan posisinya. Ya, ada namanya stage. Stage ini ya nanti masuk bagian dari say dialog folder juga. Nah, ini say-nya stage-nya saya kasih nama. Kasih nama aja. Ini posisi ya, misalkan seperti itu. Ya. Ini potret lah ya. Ini potret posisi. Nah, kayak gini. Dan ini saya masukkan ke dalam say dialog folder. Nah, ini. Jadi ada ini say dialog dan ini potret position. Nah, ini ke kanvas. Ya, ada kanvas dan dibuka di dalam komponen kanvas itu ada posisi. Nah, yang bisa kita lihat ini kalau untuk middle ini dia ada ditempatkan di tengah kiri. Untuk left di sebelah kiri di sini, untuk right di sebelah kanan di sini. Kemudian ada off screen left di luar sini dan off screen right. Ini dibiarin aja, posisi-posisi default ini dibiarin aja. Kita cukup menduplikasi salah satu, misalkan saya ambil yang ini ya, off screen right atau apalah bebas. Jadi salah satu ini kita nggak usah rubah-rubah, nggak usah di-delete, nggak usah apa, kita bikin duplikasinya bebas. Tuh, saya bikin duplikasinya lagi di sini. Saya klik kanan ya, saya ulang lagi. Saya klik kanan, terserah mau mana yang diduplikasi di sini. Saya tidak mau mengutak-atik kanvas posisi defaultnya. Saya hanya membuat duplikasi untuk nanti saya edit lagi. Nah ini, misalkan saya ambil yang paling bawah aja ya, off screen right, satu. Saya ganti namanya. Misalkan ini position. Nah, itu aja ya, namanya ini position. Nah, tim position ini kalau sudah dibuat, ini tim position. Kita kan nggak tahu nih, tim positionnya itu ada di mana. Nah, ini kan mushroom nih, bentuknya kan dia masih mushroom. Ini position. Nah, kemudian kita ganti.
source image-nya apa? Misalkan ini tim yang top aja dulu. Jadi saya klik di tim position, ini masuk, ini saya ganti untuk yang tim top. Nah, kayak begini. Jadinya tim top. Maka nggak kelihatan nih di sini. Ya kan sebetulnya yang ini nih. Tuh. Jadi kalau saya klik tim position, ini yang terseleksi. Nah, kita kalau mau melihat caranya, ini ada color. Kan? Ininya alfanya kan 0 nih defaultnya. Kita buat jadi 255 dulu. Nah, jadi biar kelihatan di tampilannya. Di sini aja ya, bukan di tampilan di seluruhnya. Saya perkecil di sini. Ya, kira-kira segini. Butuhnya segini, saya letakkan di sebelah kiri. Setelah itu jangan lupa untuk color-nya, untuk alfanya kita matikan lagi menjadi 0. Ya. Gitu. Seperti ini adalah untuk membuat tampilannya. Nah, di sini ada tim portrait position, di sini ada position. Saya balik lagi ya, tadi kan kita buat apa itu namanya di sini, berarti buat stage. Kita membuat stage. Nah, di sini stage-nya sekarang kita rubah menjadi tim portrait position. Itu kalau kalian klik di sini, kemudian kalian lihat di inspector, kalian klik di sini, kalian lihat di inspector, ini ada namanya position. Nah, position ini kan berarti berdua nih. Ada 5 kan ya, di sini. Posisinya default. Nah, saya udah bikin di tim position, kok nggak ada di sini. Nah, kita setiap kali membuat di sini ada tambahan-tambahan untuk menampilkan tadi karakter atau potret expression-nya, saya menambahkan lagi di sini. Nah, ini tim position nggak ada di sini. Saya tinggal menambahkan positionnya ada 5, jadi saya tambah lagi menjadi 6. Nah, dia nambah lagi di sini, tim positionnya saya drag dari sini ke sini. Nah, dari sini sudah terdaftar banyak tim position. Ingat ya, ini harus terdaftar di sini. Kalau tidak terdaftar di sini, maka tidak akan ditampilkan. Ya. Nah, tim positionnya tadi warnanya tidak dimunculkan. Kenapa? Karena di color atau alfanya dibikin 0 atau full transparan hilang. Nah, kalau saya bikin gini ya dia muncul. Ini saya aktifkan untuk meletakkan pemindahannya aja. Gitu. Nah, tetapi apa akibatnya jika saya alfanya nggak balikin lagi ke 0? Ini kan balik lagi ke 0. Ini seperti ini. Nah, kalau saya tidak balikin lagi ke 0, maka ya saya save dulu. Kalian akan melihat seperti ini. Nah, ini TV-nya muncul terus dari depan. Dan tidak disuruh untuk ditampilkan kan? Kan kita maunya ini ditampilkan pas lagi dialog. Nah, ini muncul, dia baru muncul. Nah, ini muncul terus. Nah, ini permasalahannya karena apa? Karena karakter atau ini apa namanya? Ini expression-nya, karakter expression ini color-nya alfanya 25. Sekarang kita bikin 0. Seperti ini. Kemudian saya save dan kalian play ulang. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Adalah seperti ini. Ini ya. Nah, tetapi kenapa ini? Ininya kenapa? Tidak muncul. Nah, ya. Kita berarti cek ulang lagi. Ini tidak muncul. Kenapa? Ini berarti kita menambahkan lagi yang ada di sini. Ya, kira-kira ini berarti masih ada problem. Problemnya adalah di sini. Nah, ini berarti kita melihat yang ada di sini, kita harus menambahkan lagi. Menambahkan lagi apa? Kita menambahkan lagi yaitu potret. Ya, kita menambahkan lagi potret karena kita ingin menampilkan potretnya. Nah, potretnya gimana nih? Apa yang harus kita tambahkan? Berarti kita
menambahkan di sini kan hari nggak muncul di sini ya portraitnya. Saya bikin plus, saya ketik di sini ya, saya menambahkan yang di start button ya, yang di blok yang di start button. Kan tadi seperti ini ya sampai terakhir say so scary. Kemudian kita tambahkan lagi untuk komennya yaitu portrait. Saya ketik portrait. Portrait. Nah, ini naratif portrait. Klik di sini, portraitnya nggak diketahui apa. Ya, saya pilih show, kemudian karakternya apa adalah Timmy karakter. Nah, portraitnya yang ditampilkan apa? Misalkan Timmy top. Nah, kita maunya kan dia ngomong dulu top. Nah, kita letakkan yang top itu berarti yang waktu kita lagi ngomong di sini di awal. Bisa drag ke atas. What is this place? Kita menjadi. Nah, kemudian untuk yang so scary, saya mau potretnya bukan yang top, tapi yang set. Ya kan? Kalau saya duplikasi dari potret ini, duplikasi lagi, jadi seperti ini, saya letakkan di bawah sini. Tapi saya ganti potretnya menjadi tim set, ya, menjadi sedikit seperti itu. Sehingga kita coba lihat lagi di sini, kita play. Ya, muncul seperti ini. Nah, dia seperti ini. Nah, oke. Ini dia munculnya kok jadi besar seperti ini. Ini berarti kita stop dulu. Itu benar. Oke. Portrait sudah benar, tim karakter, tim top. Oke, ini positionnya. Nah ini saya belum meletakkan positionnya. Ya. Nah ini add position. Posisinya di mana? Karena dia ngikutin dari yang sebelumnya. Kita klik di sini, kita kan sudah buat, tapi dengan menggunakan stage. Ya, ini position. Sudah kasih ini position. Nah, kemudian yang portrait yang kedua juga belum saya definisikan posisinya ada di mana. Saya klik ini position. Dan saya save dan saya play. Nah, kayak ini. Saya klik di sini, kemudian ini, nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, tapi di tim ini masih muncul terus nih, ya kan? Masih muncul terus. Nah, sebetulnya bisa nggak sih disembunyikan? Ya bisa aja. Ya. Caranya gimana? Caranya kalau misalkan saya cuma bikin tunggal kayak gini dan dia berhenti, ya sama. Saya pakai potret yang tadi ini yang terakhir, saya duplikasi lagi. Potret yang terakhir ini saya drag paling bawah. Kemudian saya pilih ini yang hide, disembunyikan. Terakhir. Dan saya save, dan saya play. Kalau misalkan mau menyembunyikan ya, tadi stage atau karakter ekspresi atau potret yang misalkan sudah selesai, kemudian kita mau sembunyikan. Nah, kayak gini langsung. Nah, seperti itu ya, jadi kalau mau menyembunyikan, kita tetap menggunakan potret, tapi kita hide. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah selesai semua, maka kita teruskan ya, misalkan saya ingin menambahkan satu mushroom yang baru. Ya, satu mushroom yang baru, caranya gimana? Saya balik lagi ke main kamera di sini. Kita klik, nah ini maka akan pergi ke sini. Nah, ini ya, maka tujuannya kita ada yang hierarki ini, yaitu jadi kalau kita misalkan double klik, kita akan kembali lagi ke depan. Ya, kita balik lagi ke main kamera, sebetulnya kan kita ada di sini nih. Kita menambahkan karakter satu lagi yaitu si mushroom.
si mushroom ini mau muncul di sebelah sini. Yang sama prosedurnya seperti kemarin. Kita bikin tim sprite, kemudian kita bikin tim karakter, gitu ya. Ya, seperti ini. Tim sprite-nya apa dulu nih? Nah, kita bikin atau kita drag ya ini. Yang mushroom-nya. Mushroom-nya berarti kita buka mushroom 1. Mushroom 1 ini sudah teranimate ada berapa ya? Di 8, 8, 13, 11 frame. Ya, teranimate. Tapi ini yang mushroom ini nggak ada jalannya, karena kan kakinya nggak terlalu kelihatan, cuma ada seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi kita nggak buat yang versi walk-nya. Nah, saya buat di sini satu frame aja yang paling depan. Saya taruh di sini. Saya letakkan di sini. Nah, kebetulan ini kalau order layer-nya yang bawah ini 0, yang ini kita buat sama dengan ini. Ini itu order layer-nya adalah 5. Ya, kita juga buat 5, kita takutnya overlap dan lain. Kita buat layer-nya ada di 5, level 5. Ya, kita ada di depan sini. Nah, ini kalau ukurannya terlalu besar, saya kecil. Nah, kira-kira seperti ini ya, mushroom-nya. Nah, mushroom-nya akan muncul di sini. Begitu kita sudah masukkan ke dalam scene, maka akan muncul diri nanti sebagai komponen atau objek. Nah, ada di sini. Saya rename. Namanya mushroom 1 objek. Sprite. Ya, kayak seperti ini. Ini sprite. Jadi mushroom 1 sprite. Sprite itu berarti objeknya ya. Ini saya drag ke karakter. Masuk ke karakter. Setelah mushroom 1 sprite jadi, saya bikin untuk yang karakternya. Ya, atau juga bikin untuk animasinya. Ini kan ada 11 frame. Sehingga saya membuat animation yang ada di sini, saya meng-create. Jadi ini prosesnya sama seperti waktu ini kemarin. Ini kemarin kita buat 2, yang satu idle, satu walk. Sedangkan mushroom 1 ini, kita cuma hanya bikin yang idle aja. Nanti kita tidak bikin yang walk-nya. Kita meng-create. Ya, dia akan muncul di sini, mushroom 1, kasih namanya apa? Saya kasih nama aja mushroom 1 idle. Gitu aja ya. Adanya idle aja. 1 aja. Dan save seperti di sini, dan dia bikin seperti ini. Jangan lupa kita pilih di sini semuanya frame-nya dari awal sampai akhir. 11 frame, saya drag ke scene. Ya, kemudian kita perpanjang, misalkan sampai di 50 frame. Nah, kita bisa lihat, kita play di sini, maka seperti ini. Ya, cukup lah ya, nggak terlalu pelan, nggak terlalu lambat. Kemudian saya stop di sini. Ini namanya mushroom 1 item. Sudah selesai. Kita sudah buat mushroom ini. Nah, kita bikin yang karakternya atau potretnya. Karakter itu potret ya, bukan karakter sprite-nya. Ini karakter sprite-nya. Jadi kalau saya play ya, atau saya balik lagi ke flowchart ini kan ada move head ya. Jadi dia akan jalan nih ceritanya ini jalan gitu ya. Itu juga sama aja. Ya, mungkin yang potretnya ini saya delete aja ya, jadi tidak saya jadi hide karena apa? Karena si mushroom-nya mau ngomong gitu ya. Ini kan hilang nih nanti. Oke, saya delete dulu yang potret terakhir. Saya bikin move head. Move head-nya untuk ya tapi nggak apa-apa ya. Tadi saya nggak jadi hilangkan kalau dulu ya. Jadi hide itu biar dulu. Jadi karena kan dia hilang dan dia si masuknya baru mau masuk gitu ya. Nah, saya pakai move add. Ya, masih ingat ya, move add. Saya pakai move add. Move add. Ini kita mau bikin berjalan si mushroomnya. Ya, kan ini dari hot frame, dia masuk ke dalam frame kotak. Nah, kita pilih untuk target objeknya adalah saya maunya si mushroom atau di karakter. Maaf.
ganti dulu karakter si ini adalah ya mushroom sprite. Drag ke sini. Kan mushroom yang bikin berjalan. Mushroom satu sprite. Kemudian kita berjalannya X-nya dari sini ke sini. Kalau ini kan positif ya, ini negatif. Negatif 5 misalnya. Ya, seperti itu, saya buat di terakhir seperti itu. Dan mushroom sprite ya, yang mau bikin berjalan di sini. Dan ini kita juga sudah buat objeknya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, udah kita save dan kita play. Dan saya start, berarti di sini yang bikinnya dia bergerak, yang keluar. Kemudian saya bilang so scary, nah dia datang. Ya, dia datang. Ini udah hilang, dia belum ngomong. Ya. Nah, tujuannya kemudian kita mau buat ini ada lagi pembicaraan dialog kata si masuknya mau ngomong gitu. Ya. Oke, stop. Kemudian yang ini saya dialog karena dari di sini kita bisa atur posisinya panel. Kalau saya nggak mau ada di situ, dengan cara motion geser lagi deh. Ya, kita pakai move, geser lagi ke tengah dikit. Nah, jadi kalau kita menggeser posisinya seperti itu. Balik lagi ke main kamera, kemudian save, kemudian saya play. Ya, dan tadi saya menggeser posisi saya dialognya. Karena terlalu dekat ke TV banget ya. Ini saya start lagi, kemudian nah ini ya, jadi lebih ke sebelah sini. Ya, masih kurang. Ya, kita atur lagi, tidak apa-apa. Ini saya dialognya berarti panel. Ingat ya, panelnya saya geser lagi ke sini. Jangan lupa untuk yang ini posisinya. Kita juga geser juga. Ini posisinya. Nah, saya geser, ya, geser. Save, juga play. Saya preview lagi, saya lihat hasilnya. Nah, ini saya start. Ya, ini ngomong kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini sudah saya buat untuk ini sama ya, tim sprite ada tim karakter. Itu kan kita buat tim karakter ini sama. Hasilnya juga mau bikin karakternya untuk berbicara aja, ya satu ekspresi aja. Masih ingat ya kalau kita mau bikin karakter tuh gas, create dan namanya karakter. Karakter ini adalah milik mushroom 1. Ya, mushroom 1 karakter. Jadi ini masuk ke dalam folder karakter. Satu karakter. Sehingga ya, ininya kita namanya apa? Jadi muncul kan di side dialognya namanya apa? Itu karakter ininya namanya mushroom 1. Namanya apa? Namanya putih ya. Kalau putih nanti nggak keluar di sini nama karakternya. Berarti warnanya hitam. Kemudian ekspresinya ada berapa? Ekspresinya ada berapa? Ekspresinya ada berapa? Ini yang penting ekspresinya kita menggunakan portrait. Yang portrait kita isi 1. Ya kan? Namanya apa? Tarik. Untuk yang ekspresi lain. Mushroom 1 ton. Drag ke sini. Nah, jadi kita menggunakan satu yang top.
Sehingga kalau saya di mushroom satu karakter, itu kan sebetulnya ada juga say dialog. Say dialog ini punya siapa? Ya, kan? Kalau di ini karakter, nah ini kan ini karakter ya, ada set say dialog. Ini ada kan? Sebetulnya kan udah ada. Ini say dialog juga. Itu nanti aja ya kita set. Ini kalau pembicaraannya ada 2 orang. Kalau ada 2 orang, kita perlu set di sini. Jadi pembicaraan 2 orang. Jadi kalau pembicaraannya 1 orang, ya kita nggak perlu set apa. Nah, ini kita sudah punya, harus sudah punya, karakter sudah punya, udah lengkap. Saya mushroom juga sudah punya karakternya. Ya, kalau yang si mushroom mau ngomong juga, berarti mushroom wajib bikin juga ini, saya dialog juga. Gitu, ya. Mushroomnya juga wajib bikin. Caranya gimana? Saya bikin duplikat aja, nggak usah bikin ulang lagi ya. Saya bikin duplikat aja dari sini, saya duplikat. Nah, ini saya dialog 1. Saya ganti, saya rename bukan ini, tetapi saya ganti namanya ini, mushroom 1. Mushroom 1. Seperti ini. Kemudian saya hapus angka 1-nya di sini. Ini. Nah, ada Timmy saya dialog, ada mushroom saya dialog juga. Jadi sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, kita buka ke mushroom saya dialog, ke panel. Saya double klik, nah, dia numpuk sih sebetulnya. Kalau kita lihat di sini itu numpuk. Ya nggak apa-apa, dibikin numpuk nggak apa-apa. Ternyata panel, biarin panelnya udah sama seperti tadi. Nah, cuma ini kan menggunakan chat bubble left. Ininya di sebelah kiri, karena si Timmy yang ngomong sebelah kiri. Sedangkan masuk sebelah kanan. Berarti kita tidak menggunakan chat bubble left, tapi kita menggunakan chat bubble right. Nah, ini sebelah kanan. Ya, gitu ya. Oke, saya klik lagi di panel. Oke. Ini kan punyanya Timmy, chat bubble left. Nah, saya ganti menjadi chat bubble right. Nah, ini sebelah kanan. Nah, sebelah kanan numpuk, biarin aja. Dan apa posisinya. Ya, kemudian kita buka lagi ke name text. Ya, name text-nya ada benar, warna hitam. Story text, ya benar, warna hitam juga. Nah, nggak usah dirubah-rubah lagi. Ya, nah sekarang kalau kita misalkan nih bentuk yang ini dulu ya, ini saya dialog, kita mau ganti nih, fontnya mau diganti. Fontnya kayak begini ya, tuh karakternya kan fontnya seperti ini. Fontnya kan seperti ini. Saya mau ganti fontnya. Tidak mau menggunakan font ini. Nah, kita bisa menambahkan font aset di sini. Saya bikin satu folder baru. Create. Saya menambahkan font. Fonts. Nah, fontnya caranya gimana untuk menambahkan fonts yang ada di Unity? Nah, kita harus membuat folder di aset. Kita klik, kosong ya fontnya. Nah, kita coba, misalkan kalian sudah punya lah file fontnya sudah punya, misalkan saya sudah punya di sini, di sini ada file font, ya file fontnya ada di, nah ini, ya, Balsamiq Sans, misalkan. Saya sudah punya font-font ini, saya seleksi semua, kemudian saya drag ke folder font. Nah, ini. Sudah terinstall semua fontnya, kemudian tutup, itu fontnya sudah muncul semuanya, Balsamiq. Nah, kemudian kita lihat di sini, hati-hati tadi di panelnya ini, and text gitu ya, tuh kan kita pakainya ini, amaran regular fontnya. Kita ganti, saya mau pakai yang Balsamiq ini, sudah barusan kita pilih. Ya, kita klik di sini, bulat-bulat, tuh, ininya sudah muncul. Balsamiq bold, saya mau pakai ini, bold yang ini. Ya, ini saya mau pakai ini. Kita pakai seperti ini. Balsamiq bold. Ya. Kemudian untuk yang story text-nya, dia juga mau ganti, nggak mau pakai ISO regular, mau pakai Balsamiq regular.
save. Ini nggak gitu kelihatan ya, karena tertumpuk sama mushroomnya. Jadi ya, nanti kita ganti juga yang mushroom. Oke, kemudian untuk yang mushroomnya, ini teksnya masih pakai arahan regular, saya ganti menjadi balsamic word. Tuh, beda ya. Ini sama ini. Nah, karena ketumpuk ya, berarti kan nggak begitu kelihatan perbedaannya karena ketumpuk antara Timmy saya dialog dengan mushroom saya dialog. Kalau begitu yang di mushroomnya saya ganti fontnya, kita gantinya dari regular pindah ke balsamic. Pindah ke balsamic. Oke, kemudian untuk story text-nya saya juga ganti fontnya. Ya, ganti menjadi balsamic regular. Nah, gitu ya. Kita mau ganti fontnya, silakan juga ditambahkan di sini fontnya apa. Ya, terutama kita menggunakan true type font PDF. Ya, kita drag di sini. Nah, kalau ini sudah semua selesai. Nah, yang belum apa nih? Saya dialognya udah, ya kan? So, oh ternyata yang belum adalah portrait positionnya atau stage, ya kan? Untuk ininya ya. Portrait posisinya kan nggak ada kan, tapi kalau kita menggunakan yang defaultnya say dialog itu ada error kalau kita menambahkan image atau portraitnya, sehingga kita perlu menambahkan ini stage. Nah, stage ini juga sama, saya duplikasi juga. Saya kasih nama berarti mushroom 1 portrait position. Artinya post. Nah, ini begini. Hapus, maka ini lengkap ya, mushroom portrait position. Kita buka nih, mushroom portrait positionnya kita buka. Nah, tadi kan ada, oh, sebentar, ininya mushroom portrait positionnya nggak usah kita duplikasi ya. Saya pakai yang ini aja, yang ada di sini, karena ini kan gabungan sama ini. Saya buka di sini, nah ini kan ada TV position, ya kan? Nah, saya tinggal tambahkan di sini. Ya, jadi yang ini saya tidak duplikasi ya, yang untuk stage-nya, saya ngikutin aja dari sini, saya TV position ini yang saya duplikat. Saya ganti namanya mushroom 1 position. Mushroom 1 position. Kemudian saya hapus. Nah, begini. Mushroom 1 position. Nih, kemudian posisinya di mana? Mushroom 1. Kita nantinya di sini. Ini ya. Kita ngikutin karena kita duplikasi dari si ini posisi yang maka ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini ya. Untuk yang mushroom 1 position. Dan ya, ini sudah. Jangan lupa tadi untuk Timmy portrait positionnya, karena kita sudah menambahkan 1 mushroom position, maka di sini posisinya kita harus tambahkan. Yang terakhir Timmy position, bahkan di sini kita sudah menambahkan lagi mushroom 1 position. Sehingga saya tinggal menambahkan size di sini menjadi 7. Nah, ini kita ganti yang mushroom 1 position. Nah, semuanya masuk. Setelah itu saya save. Ya. Dan saya balik lagi ke start button. Mari kita buat untuk si mushroomnya ngomong. Ya. Saya, duplikasi aja dari say dialognya si ini. Saya drag ke paling bawah. Yang ngomong adalah si mushroom 1 karakter. Kemudian potretnya apa? Top. Nah, kita bilang welcome to the jungle. Nah, seperti ini. Berarti kita harus bikin potret lagi ini untuk menampilkan. Itu kan sudah di hide di sini. Dan ini kita duplikasi lagi potretnya. Nah, buat potret sebelum say-nya si mushroom. Display-nya
show, kemudian bukan Timmy karakter, tapi mushroom karakter, portretnya yang satu, top. Posisinya adalah di mushroom position. Ya, kalau saya play seperti ini, kita play adalah seperti ini. Kita play. Ya, dua. Ya, gitu. Kita stop, tapi kayaknya tadi ada yang sedikit salah. Dengan portrait ini, ya, ini posisi. Oke, ininya yang height-nya saya hapus. Jadi nggak usah height, langsung. Ininya, jadi, oke, save. Karena timinya tadi di height-nya, di posisinya gitu. Nah, dia jadi warnanya gelap. Karena yang berbicara yang tadi satu. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Rekan-rekan mahasiswa. Ya, kita teruskan lagi ya, tapi ini ternyata masih ada sedikit kesalahan. Kesalahannya adalah, kalau kita lihat di sini ini, salahnya adalah begitu saya klik di sini, tapi ini munculnya ini. Kok arahnya bubble-nya bubble right ya, gitu ya. Ininya udah benar, tapi bubble-nya right. Nah, sedangkan kalau yang ini, mushroom-nya udah benar. Seperti ini. Tapi kan numpuk dua gitu ya. Nah, ininya kalau mushroom yang ngomong, jadi dia yang muncul, yang ininya jadi gray out. Menunjukkan bahwa ini sudah. Nah, begitu saya klik di sini, ini mau dihilangkan atau apa, bebas. Nah, gimana itu tadi untuk mengatasi kesalahan itu? Ada settingan yang disebut dimana Timmy sprite, gitu ya, atau Timmy karakter. Nah, terutama di Timmy karakter ini ada set say dialog. Ini kita belum set. Ya, set di apa? Untuk yang Timmy say dialog. Nah, ini punya Timmy ya. Ininya Timmy say dialognya saya drag ke set say dialog. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang mushroom karakternya juga ada, kita masuk ke mushroom 1C dialog. Nah, kayak gini. Sehingga kalau saya save seperti ini, kemudian saya play, balik lagi seperti ini, maka saya klik seperti ini. Nah, ininya kedengar. Ngomongnya kan ke sini ya, bubble-nya bubble left. Kemudian saya klik di sini. Saya klik di sini, nah, yang ngomongnya di sini. Dia yang ngomong gitu ya. Kalau dia nggak ngomong, ini menjadi kriminal. Nah, misalkan saya tambahkan lagi untuk si TV-nya yang ngomong, kan yang ngomong mushroom, saya duplikasi, saya bikin yang ngomong adalah ini. Satu ini karakter, potretnya misalkan Tom. Nice to meet you. Seperti itu. Selesai. Wait.
Saya klik di sini. Nah, ini yang berubah ya, jadi set. Dan juga sini, nah, ini dia ngomong. Kalau ini bini yang ngomong, ini yang aktif. Gitu ya, intinya seperti itu. Nah, misalkan kita juga si yang ngomong nambah lagi si mushroomnya, misalnya ngamuk, gitu ya. Jadi bilang stop, gitu ya. Stop aja gitu ya. Nah, ketika kita bilang stop seperti ini, misalkan saya tambahkan kamera shift. Shift kamera. Kita bikin durasinya 0,5. Kita mau stop, ya shift kamera. Itu kita bisa seperti ini. Play. Ya, kemudian bicara, stop. Nah, gitu ya, stopnya seperti itu. Kalau mau dibikin berbarengan ya berarti yang stopnya saya berbarengan. Stop. Mau berbarengan ya. Wait until finish-nya nggak usah tercek. Sehingga buat berbarengan. Ulang lagi. Start. Settingnya cara. Stop. Gitu ya. Dia kameranya jadi shaky. Ya, kameranya shaky, bergetar gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau membuat efek-efeknya. Nah, ini masih muncul, misalkan keduanya ini masih muncul ya, sebenarnya bisa kita hide di sini. Nah, terakhir, kalau misalkan, oke, ini sudah selesai, pembicaraan kita sudah selesai, ya kita hide. Nah, kalau mau dibuat atau mau dibikin potretnya menjadi, ya potretnya di hide aja gitu ya, itu bisa. Potret lagi, duplikasi, yang potret yang ada di sini, bikin hide untuk si mushroom yang saya duplikasi lagi, saya bikin hide untuk yang si tim. Terakhirnya seperti misalkan play, bagian ini, start, seperti ini. Stop, hilang. Jadi yang terakhir di hide semua dua-duanya kalau mau hilang atau pindah ke view berikutnya atau yang lain, kira-kira seperti itu ya. Nah, juga saya stop dulu, kemudian saya akan memberikan masih lihat karya-karya kakak kelas kalian juga ya sebagai referensi. Oke, saya sharing untuk karya-karya kakak kelas kalian sebagai referensi ya. Oke, kita buka lagi ke ini Drive. Oke, saya akan play. Halo, selamat siang, Kak Dharma, Kak Tina, dan Kak Wan. Saya Tika Felicia dari kelas 4.
Kemudian ini ada menu di mana pemain bisa Ya, mulai dari menunya. Develop, Ruby's House, Experience, dan Credit. Jadi kali ini aku akan mulai dari yang kedua. Jadi pertama di prolog ini tuh ada storytelling sebentar, kawan dan kan. Di sini di scene 2 itu Ruby's House. Ada sedikit dialog dari sang karakter yaitu Ruby dengan ibunya. Dan ini ada bisa memilih jawaban. Nanti jawabannya itu akan berbeda dari jawaban dari si Ruby-nya. Kita coba yang ini. Di sini ada sedikit mini games, yaitu drag and drop, di mana kita harus nge-drag semua barang-barang nantinya akan dibawa oleh Ruby untuk dikasih ke Nina. Ini ada sedikit instruksi dan berikutnya. Ini pemain bisa drag and drop. Ini kalau misalkan nanti sudah selesai, akan muncul tab up bahwa game sudah selesai seperti ini. Setelah game complete, dan bisa next langsung ke scene selanjutnya. Sini ada sedikit dialog lagi sebagai pengantar dari scene Ruby House ke The Forest. Langsung masuk ke scene The Forest. Di sini nantinya akan ada sebuah mini game, yaitu clickable, di mana kita harus ngeklik semua bunga yang ada, yang nantinya mau dikasih ke neneknya Ruby. Kita pencet play. Sini pemain bisa ngeklik semua bunganya. Di sini juga ada karakter wolf yang mengintip, yang nantinya akan memiliki dialog juga oleh sang karakter. Sudah diklik semua, nanti juga muncul pop-up game complete seperti sebelumnya. Ini lalu langsung next. Nanti karakter ini akan fade out dan karakter Wolfie muncul. Ada sedikit dialog dari Wolf dan Ruby. Jadi ada sedikit gerakan dari view-nya untuk memperjelas bahwa si Ruby ini kaget dan ingat akan pesan dari ibunya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Di sini pemain akan diberikan pilihan untuk maybe assistant atau orang. Jadi sebenarnya ini itu yes or no choice. Jadi apapun yang dipilih oleh pemain nanti akhirnya akan sama aja. Jadi mungkin kita coba yang ini. Setelah itu langsung ending yang menjelaskan ternyata Ruby berhasil sampai di rumah neneknya sebelum si Wolfie yang ingin berbuat jahat, dan akhirnya Wolfie-nya tidak pernah dilihat lagi. Lalu ada tombol next credit. Di sini ambient sound-nya berubah dan muncul kredit. Dan gamenya berakhir di special thanks. Tadi ada pilihan sebenarnya yang di Ruby House. Mungkin kita coba lihat satu persatu. Kita dipilih dari menu. Mulai dari Ruby House, nanti ini akan itu
turun ke bawah. Nah, tadi yang pertama kita cobain gesture. Nah, kalau yang I'm okay ini yang berbeda dari dialog yang hidup. Lalu kemudian sisanya seperti sedia. Dan kalau misalkan kita memilih di main menu yang forest, maka nanti akan langsung ke scene yang the forest juga. Selamat siang, Kak Vina, Kak Dharma, dan Kak Oklan. Hari ini saya Natasha Ovina dan teman saya Fernandita, akan menjelaskan tentang game yang kami buat berjudul Literate. Nah, di sini pertama-tama kita akan menjelaskan tentang cerita dari Literate itu sendiri. Yang pertama, di scene pertama ini, Mom dari Literate akan menyuruh Literate untuk memberikan sebuah makanan ke grandmanya, dikarenakan grandmanya sedang sakit. Kemudian, mamanya juga berpesan bahwa ia tidak boleh berbicara ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang asing. Selanjutnya, di scene kedua, Literate bertemu dengan Wolf, dan di mana Wolf-nya ini bertanya-tanya mengenai apa yang dibawanya dan juga kemana Literate akan pergi. lalu di scene setelahnya yaitu scene ketiga, karena tadi sebelumnya Wolf sudah menanyakan rumah grandma di mana, jadi Wolf langsung menuju rumah grandma dan berpura-pura menjadi Literate. Saat diperbolehkan masuk oleh grandma kaget karena bukan Literate yang datang, melainkan Wolf. Dan saat itu juga Wolf memberitahu alasan aslinya mengapa dia pergi ke rumahnya, yaitu untuk memakan grandma. Saat mendengar akan dimakan, grandma mencoba kabur namun tetap berhasil dimakan oleh Wolf. Tidak lama, Wolf berubah sedikit besar dari saat itu. Tombol 3 garis yang jika diklik akan terlihat tombol menu, credits, dan juga tombol untuk mematikan dan menyalakan musik. Selanjutnya, klik tombol Start. Nah, di sini terdapat berbagai karakter. Yang pertama ada Literate, ada Mom, ada Grandma, dan juga Wolf. Ini ada chapter-chapter yang terdapat di dalam game kita. Chapter pertama. Jadi di chapter pertama ini ada 2 tombol, home untuk menu, dan 3 garis ini untuk tombol menu juga, chapters untuk kembali ke salah chapter, sound on dan sound off. Basicnya dinyalakan dan dimatikan. Dan di sini di chapter yang pertama ini ada 2 game. Yang pertama adalah pilihan jawaban, yaitu ini ada 2 pilihan. Dan yang kedua adalah game drag. Dan game drag-nya seperti ini. Jadi basketnya di drag ke tombol ke check mark.
Dan setelah selesai akan balik ke select chapter. Selanjutnya chapter 2. Sama seperti sebelumnya, ada 2 tombol di sini. Dan di sini juga ada game-nya pilihan jawaban seperti di chapter sebelumnya. Seperti ini, ada 2 pilihan. Dan jika selesai, kembali ke select chapter sebelumnya. Jika selesai, akan kembali ke select chapter. Selanjutnya chapter 3. Sama seperti sebelumnya, ada 2 tombol. Ada pilihan jawaban. Ada 2. Ada lagi, ada 2 pilihan. Di sini, di chapter yang ini, kebanyakan adalah percakapan antar karakter. Ada percakapannya lagi. Dan jika sudah selesai, akan kembali ke select chapter. Nah, chapter yang terakhir yaitu chapter 4. Di sini sama seperti chapter sebelumnya, ada 2 pilihan jawaban. Jika mau menyalakan lagunya lagi, bisa di tombol sebelah situ. Dan setelah selesai, akan menuju ke view the end. Seperti ini, dan untuk kembali akan pencet tombol home sebelah sini. Ya, sekian dari presentasi game yang kami buat. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pak, Bu, Kak, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung lihatnya kapan. Ada background musiknya, terus ada sound effect-nya juga waktu bintangnya muncul. Ini ada logonya, terus ada tombol start-nya. Terus kalau dipencet juga ada sound effect-nya. Terus ini masuk ke kayak homepage-nya gitu. Jadi ini ada 2 karakter. Di sini mereka kayak kenalan gitu dan say hi. Yang ini Nono, yang Nono ini dia in charge for customer service gitu. Jadi kayak lebih ke interaksi sama pelanggannya. Terus ini yang di belakang itu ada Nana. Yang Nana ini lebih kayak ngurusin makanan sama minuman di kafenya gitu. Jadi ini ceritanya kafe dan yang main ini jadi yang bantu mereka gitu kayak part timer.
Terus di sini ada 2 tombol. Ini ada yang buat matiin background musiknya, sama yang satunya buat nyalain lagi gitu. Ini cuma naratif ceritanya aja. Terus ini mereka switch position gitu. Si Nananya mau jelasin kayak nanti ada pilihannya mau dengar background story-nya atau enggak. Ada iya mau dengar, enggak, sama ini ada timernya juga, kalau habis ada ceritanya sendiri. Dan ini kita tunggu habis. Waktu habis itu tadi ada kamera shake-nya sama ada sound effect-nya atau yang kayak teret gitu. Ini ada naratif lagi ceritanya. Itu gara-gara tadi nggak milih gitu sampai waktunya habis. Jadi ini ada konsekuensinya. Yang main ini harus bantuin mereka gitu buat ngurusin kafenya. Oh ya, nama kafenya tuh Busy Bean Cafe. Terus ini ke main menunya. So now it's between helping Nono. Jadi ini sekarang disuruh pilih mau bantu siapa. Ini ada Nono, kalau bantu Nono tuh di kasir. Terus ada Nana, kalau bantu Nana jadi bartender. Ini aku coba jadi Nono dulu. Terus ini kita move on ke scene berikutnya. Ini gamenya Nono. Tetap sama, masih ada tombolnya buat nyalain sama matiin musiknya di sini. Terus ini naratif gitu. Ini mulai dia jelasin gamenya harus apa aja. Ini keluar puzzle-nya. Jadi ini gamenya kayak jigsaw puzzle gitu, tapi bentuknya uang Busy Bean gitu. Terus ini ada tombol yang baru keluar, ini yang tanda panah itu help. Ini buat ngingetin kalau misalnya orangnya lupa disuruh ngapain, jadi tinggal dipencet, nanti keluarnya ini, what you need to do is bla 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 bla. Terus ini kalau dipencet puzzle piece-nya itu ada getarnya itu. Terus kalau ditaruh, kalau udah mau deket gitu dia ada getar lagi gitu. Terus kalau ditaruh di tempatnya yang benar, dia ada bunyinya klik gitu. Terus kalau tempatnya salah, dia bakal kembali ke tempat awalnya gitu. Terus kalau udah selesai bisa di next. Ada naratif lagi, say thank you gitu. Terus karena udah selesai ini sebenarnya bisa selesai nggak bantu lagi. Tapi ini ditanyai mau bantu lagi atau enggak. Ini ada 2 optionnya, iya mau bantu lagi sama enggak. Kalau iya kembalinya ke main menu tadi yang pilih mau bantu siapa. Jadi aku coba yang iya dulu. Ini sekarang tadi Nono udah, jadi kita ke Nana sekarang. Oh ya, terus di mini game tuh background musiknya beda, ambient soundnya beda sama yang di main menu. Terus ini ada naratif lagi. Jadi ceritanya gara-gara kita milih Nana, si Nananya ini kayak kasih kesempatan kita buat pilih mau bikin signature beverage yang mana. Nah, signature beverage di Busy Bean ini ada 2. Ada americano sama smoothies. Mau pilih yang mana? Kita coba americano dulu. Bedanya cuma di barang yang harus dipencet sih. Terus ini dia jelasin apa yang harus dilakuin.
Ini dipencet, tiap dipencet ada bunyinya, ada sound efeknya. Terus ini bisa di next. Oh, ini tadi juga bisa dimatiin sama nyalain background musiknya. Terus ini dia say thank you. Terus bayarnya juga bisa langsung ke selesai. Tapi ini ditanyain lagi, ada menunya, masih mau bantu atau enggak. Ini kita kembali lagi ke iya. Soalnya masih belum coba yang menu smoothies. Ini keluar namanya. Terus kembali ke menu. Ini emang dibuat nananya sengaja bolak-balik kanan kiri gitu. Sebenarnya biar gak bosen aja. Ini smoothies. Terus kalau smoothies tuh barang objeknya yang harus diklik itu strawberries gitu, ada 5. Yang tadi juga ada 5. Ini naratifnya dia jelasin harus apa. Terus ini kita ke udahan gitu, selesai. Jadi aku gak mau bantu lagi. Ada naratifnya. Terus ini ada end scene-nya. Masih ada beberapa naratif. Sama ini tetap ada tombolnya buat matiin nyalain ambient sound-nya. Ini udah masuk ke credits-nya, sama ada special thanks-nya. Terus ini aku stop, terus aku play lagi buat tunjukin kalau tadi di yang paling awal aku pilih yes buat cerita background story-nya. Terus ini aku pilih yes karena yang tadi kan time out. Terus di sini masih ada tombolnya buat matiin sama nyalain lagunya. Terus ini ya mereka jelasin gitu kalau mereka ini dibuat buat project UAS, and she choose a pretty simple cafe as her concept. Ya, jadi konsepnya gameplay ini cafe gitu, cafe kecil. Terus ini dia mulai mau jelasin kafenya. Jadi semenjak hari pertama opening mereka itu udah kayak banyak orang. Jadi mereka butuh bantuan di kafenya ini. Gitu. Terus ini masuk ke main menu lagi. Bakal pilih mau bantu siapa. Ini agak nge-lag, nggak tahu kenapa. Terus ini aku sekarang pilih yang nggak mau dengerin. Terus ini kayak karakternya Nana kayak ngambek gitu. Cuma naratif aja sih sebenarnya isinya yang beda. Terus habis ini ke main menu lagi buat pilih buat pilih itu gamenya, mau bantu Nana apa mau bantu Nemo. Jadi segitu aja, terima kasih. Kira-kira demikian ya contoh-contoh dari kakak kelas yang mungkin kalian bisa jadikan referensi untuk kita sekalian. Dan kemudian saya juga ingatkan untuk di minggu depan saya bikin thread-nya untuk segera dibuat karakter-karakternya dan ceritanya kurang lebih ya, storyboard-nya seperti apa yang ada sudah di-share untuk workbook-nya dari contoh-contoh kakak kelas tahun lalu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya
dan tetap semangat selalu. Kita sampai jumpa di minggu ke depan atau week ke-12. Terima kasih.